Profesor Nagib Alatas menyimpulkan bahwa problem terpenting umat Islam sekarang ini bukan politik, bukan ekonomi, bukan budaya, tetapi adalah problem ilmu pengetahuan. Yang kedua, kenapa ilmu pengetahuan modern sekarang ini ternyata tidak bebas nilai. Dan kalau dibuktikan di dalam filsafat ilmu, tanya Pak Musleh itu, semua saintis di barat mengatakan bahwa sains itu tidak lepas dari paradigma saintis, dan paradigma itu mempunyai worldview. Jadi semua saintis itu mempunyai nilai sendiri, dan nilai itulah yang menentukan seberapa kualitas sebuah sains itu. Nah, semakin dia netral dari agama, dia semakin objektif. Ketiga, umat Islam karena itu perlu mengislamkan ilmu pengetahuan masa kini dengan mengislamkan simbol linguistiknya dan penjelasannya mengenai realitas dan kebenaran. Jika prinsip dan metode dasar ilmu tidak ditundukkan dalam satu formula yang mengislamkan, sedangkan semua itu membahayakan, maka sebagaimana asalnya semua akan terus berbahaya terhadap kesejahteraan masyarakat Islam. Bahayanya adalah perubahan seluruh struktur nilai di dalam Islam. Dan nilai itu adalah inherent di dalam ilmu pengetahuan yang ada dalam pikiran para saintis yang membangun semua negara. Saya ingin membuktikan bahwa ilmu itu adalah di dalam pikiran. Itu ada di dalam buku Al-Ghazali Risalah Al-Laduniyah, ya, bahwa ilmu adalah representasi makna sesungguhnya dari realitas, bentuk, mode, kualitas, substansi, dan esensi sesuatu oleh jiwa yang rasional. Jadi subjek adalah al-alim, adalah dia yang mengetahui dan menangkap serta memahami, sedangkan objek adalah al-maklum. Jadi jangan disamakan objek ilmu adalah ilmu. Objek itu adalah al-maklum, ya. Adalah esensi sesuatu yang ilmunya terukir di dalam jiwa. Jadi ilmunya ada dalam jiwa manusia, bukan di dalam sepeda motor, di dalam mobil, dan sebagainya. Ketika realitas yang dapat dinalar itu terukir dalam jiwa yang rasional, maka realitas itu menjadi ilmu. Maka di dalam Islam yang namanya ilmu, dalam bahasa Arabnya ilm, tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Karena ilm di dalamnya ada iman, dan ilm itu juga mengandung amal. Maka saintis-saintis di barat itu adalah saintis saja, tidak bisa disebut sebagai ulama. Ya, karena ulama itu warasatul anbiya, saintis tidak warasatul anbiya. Nah, bedanya sangat jelas sekali. Oleh sebab itu kita harus mempertahankan terminologi ini. Ya. Jadi islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Jadi bukan islamisasi ilmu. Karena ilmu itu dari Allah. Itu ilmu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu itu netral. Nah, netral dari agama, itu betul. Ya, ilmu itu netral dari agama, betul. Tetapi ilmu itu netral dari pandangan ideologi dan lain sebagainya, omong kosong. Karena setiap ilmuwan itu pasti mempunyai sejarah, ideologi, kepercayaan, dan lain sebagainya. Maka sekarang ini, untuk supaya ilmu itu berada di dalam pikiran yang benar, maka cara pandang seorang ilmuwan muslim itu harus diwarnai dengan pandangan hidup Islam. Pertama, harus tahu konsep Tuhan secara benar, tahu arti ilmu secara benar, tahu hidup dan kehidupan secara benar, tahu arti akhlak dan moralitas secara benar, dan lain sebagainya. Banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis kita diajarkan mengenai berbagai macam konsep. Konsep-konsep itu akan bermunculan, ya, dan akan saling berkait. Kalau kita lihat di sini bahwa ternyata di dalam Islam itu kitab itu ada dua, ya, kitab yang tertulis dan yang tidak tertulis. Karena di dalam dua kitab ini sama-sama ada ayat.
Ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah ini juga ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Dan setiap ayat muhkamat memerlukan tafsir. Ayat-ayat kauniyah memerlukan tafsir dan takwil. Oleh sebab itu, ketika bicara sains, kita memerlukan takwil-takwil saintifik. Makanya di dalam karya orang Mesir sekarang ini ada buku yang disebut Al-Quran Ta'wilul Ilmi, kalau tidak salah, Ta'wilul Ilmi. Jadi Al-Quran difahami secara saintifik, dan ayat kauniyah itu harus difahami secara integral dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Banyak sekali ayat yang menyinggung masalah-masalah alam semesta yang itu harus kita jadikan petunjuk. Banyak sekali di Indonesia ini profesor-profesor yang berpikirnya masih sangat sekuler. Ada seorang direktur postgraduate studies, kita tanya di Universitas Islam itu, kita tanya bagaimana Islamisasi di sini. Oh, kita tidak ikut Islamisasi. Terus bagaimana sains dikembangkan di sini? Ya kita secara empirical, karena yang paling real adalah sesuatu yang empiris. Habis itu bagaimana meletakkan Al-Quran di dalam sains? Al-Quran biarkan di sana saja. Biarkan dia sebagai wahyu Tuhan. Jangan diapa-apakan. Padahal Al-Quran itu adalah khuluqur Rasul. Dia menjadi akhlaknya Nabi, cara berpikirnya Nabi, cara Nabi merasa. Kok ini seorang profesor berani-beraninya memisahkan Quran dari manusia? Biarkan dia jadi wahyu. Nah, seperti begini ini yang perlu diislamkan. Cara berpikirnya. Apa yang perlu dilihat dari ilmu-ilmu barat yang sekuler itu? Pertama adalah teorinya, kedua metodologinya, ketiga konsep-konsepnya mengenai berbagai masalah. Kemudian simbol-simbol yang digunakannya. Teori apa? Teori tentang alam semesta. Teori tentang interpretasi segala asal-usul alam semesta ini. Teori mengenai sebab dan akibat. Ini orang masih seringkali mengatakan bahwa gempa bumi adalah disebabkan oleh perubahan lempengan-lempengan tanah dan perubahan itu menggeser tempat lain dan sebagainya. Di mana Tuhan? Tidak pernah orang berbicara Tuhan di situ. Apalagi iklan air minum itu. Karena kebaikan alam kita menjadi sehat. Tuhan tidak baik berarti. Nah, ini satu pikiran yang sekuler dan itu sudah merambah kemana-mana. Kemudian aspek empiris dan rasionalnya seperti apa? Nah, kalau dia tidak menggunakan wahyu sebagai asas, sudah tentu kita harus masukkan wahyu sebagai bagian dari itu. Klasifikasi itu mengenai ilmu pengetahuan juga masih bermasalah. Nah, setelah kita kritik teori, konsep, metode, dan lain sebagainya, kita masukkan konsep-konsep dasar Islam. Tapi detail dari ini, saya tidak mendapatkannya di dalam tulisan Profesor Alatas. Ya. Tapi saya memperoleh dari Profesor Ismail Al-Faruqi. Kita ternyata perlu melakukan sebuah kajian yang integral. Ketika kita mempelajari, katakanlah, warisan khazanah intelektual Islam, pada saat yang sama kita juga harus tahu khazanah intelektual Barat di dalam disiplin itu. Kalau kita belajar khazanah ekonomi Islam, kita juga harus tahu khazanah ekonomi Barat modern. Kemudian bagaimana menganalisis khazanah itu, ya, kita melakukan kritik, kita melakukan verifikasi terhadap legasi atau khazanah itu. Pada saat yang sama kita juga harus tahu apa-apa yang kurang di dalam ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu pengetahuan Barat. Kemudian kita melakukan assessment. Ya. Setelah kita kritik, kemudian kita evaluasi, ya. Kemudian kita kaitkan apa sebenarnya yang menjadi masalah bagi umat. Ekonomi Islam misalnya yang paling dekat dengan proses Islamisasi, itu banyak mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang datang dari ekonomi konvensional. Seperti misalnya, apa arti uang dalam Islam?
apa arti harga di dalam Islam. Bagaimana seorang yang menjual rambutan di satu tempat harga 5.000, di tempat lain dia jual 100.000. Apakah yang menjual 100.000 itu berdosa atau tidak? Nah, ini menjadi PR-nya orang ekonomi. Belum lagi kalau kita melakukan kajian terhadap konsumen bank Islam. Ya. Kalau kita gunakan metode logi riset sekuler, ya, kita tidak bisa bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbasis kepada ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat sesuatu di luar daripada konsep kenyataan itu. Apa pertanyaan yang harus kita ajukan kepada konsumen Muslim? Tidak sama dengan yang digunakan oleh orang yang meriset secara sekuler. Jadi ada seorang calon doktor menguji konsumen bank Islam dengan metodologi postmodern. Itu adalah upaya-upaya yang saya rasa prematur ya, dan perlu didewasakan atau dikembangkan lagi. Kalau ekonomi konvensional itu menyelesaikan, ya, kononnya menyelesaikan the problem of humankind, ya, Islam juga mengklaim bahwa Islamic science solve the problem of ummah. Apakah ini bisa disatukan? Ini adalah menjadi tugas kita ketika melakukan Islamization. Jangan sampai Islamisasi itu meninggalkan sesuatu yang menjadi tugas atau yang ditinggalkan oleh ilmu pengetahuan konvensional. Oleh sebab itu, kita harus melakukan kreatif sintesis dan analisis. Di sinilah diperlukan duduk bersama orang yang belajar sains dan yang belajar Islam. Ini kalau dikaitkan dengan katakanlah prodi agroteknologi, TIP, kemudian TI dan lain sebagainya, itu perlu duduk dengan dosen fakultas syariah. Karena ketika kita bicara teknologi, kita bicara makos itu syariah. Nah, di sini perlunya. Langkah yang ke-11 adalah membuat sebuah disiplin ilmu di bawah framework Islam. Jadi ke depan nanti Universitas Islam itu akan mempunyai prodi-prodi yang basisnya adalah disiplin ilmu pengetahuan Islam. Dan yang paling dekat sekarang ini sudah adalah prodi ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam. Kita tidak membayangkan di masa depan ada prodi psikologi Islam, prodi agroteknologi Islam dan lain sebagainya. Ya, kita tidak membayangkan, tapi saya rasa arah Universitas Islam harus ke sana karena Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin melalui ilmu pengetahuan. Yang yang 11 adalah memproduksi university textbook. Karena memang begitu kita sudah menghasilkan teori, kalau tidak ditulis dia tidak akan bisa dikembangkan lagi dan tidak bisa disebarkan. Dan ini satu yang sangat strategis ketika Triple IT sekarang ini mulai menggalakkan kembali ya, penyebaran Islamisasi melalui textbook, karena betul-betul saya bertemu dengan seorang profesor di Pakistan. Ketika saya tanya mengenai what is the process of Islamization in your university? Yeah, we do it individually, but the problem is that we don't have textbook to teach. Nah, ini tidak ada textbooknya, berarti kan tidak ada rujukannya. Nah, ini saya rasa sangat strategik sekali ketika Triple IT memulai memproduksi textbook ini, dan ternyata ini adalah tradisi di dalam Islam. Ketika Islam jaya dengan peradaban ilmunya, ternyata jumlah buku yang dihasilkan oleh para ulama itu adalah jutaan. Ya, seorang ulama di Baghdad mempunyai 400 judul buku. Ya, sedangkan seorang raja Perancis pada waktu itu hanya mempunyai 400 buku judul saja. Ya, jadi tradisi Islam adalah tradisi buku, dan ini sekarang ini digalakkan oleh Triple IT. Dan yang terakhir adalah dissemination of Islamized knowledge atau penyebaran ilmu pengetahuan yang telah diislamkan itu ke seluruh dunia Islam. Maka ini sangat bagus sekali workshop pada hari ini. Saya ingin ya sekedar gambaran framework aja, ini saya mengutip dari buku-buku ekonomi. Ya, ketika kita ingin menghasilkan Islamic economic,
kita tidak bisa lepas dari kajian mengenai modern economic, ya, kajian mengenai makroekonomik, mikroekonomik, ya. Kemudian kajian mengenai problematika yang dihadapi oleh masyarakat modern, ya, yang dihasilkan oleh teori ekonomi kapitalis, dan juga kita harus mengkaji apa yang sebenarnya dialami oleh orang Islam dalam bidang ekonomi ini, di mana letak kesalahannya, di mana letak kemunduran dan kemajuannya, sehingga kita bisa mengintegrasikan antara hasil-hasil teori yang bisa atau kompatibel dengan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Barat, yang tidak bisa semuanya kita tolak dan tidak bisa semuanya kita ambil. Itulah sebenarnya adalah proses Islamisasi dalam pengertian epistemologis. Kita tidak berpikir Islamisasi secara ideologis. Kita berpikir epistemologis dan kita berbicara mengenai konsep, bukan mengenai seseorang itu apakah beragama Islam atau tidak. Ya. Oleh sebab itu dalam kesimpulan ini adalah ilmu adalah basis peradaban Islam dan sumber ilmu pengetahuan Islam adalah wahyu, hadis, akal, dan indera intuisi serta pengalaman. Ilmu adalah hikmah, dan hikmah merupakan milik Muslim yang dapat ditemukan pada peradaban lain. Namun menemukan hikmah yang hilang memerlukan pengetahuan yang lengkap tentangnya dan tentang peradaban yang menyimpan hikmah tersebut. Orang yang tidak tahu hikmah tidak bisa menemukan hikmah yang hilang. Hikmah adalah kekayaan Islam. Untuk mengetahui hikmah Islam di negara Barat, orang harus tahu hikmah dulu sebelum dia berangkat ke negara Barat. Mencari dan menemukan hikmah memerlukan epistemologi Islam. Dan prosesnya kini, jika hikmah itu dianggap berada di Barat, didahului dengan dewesternisasi, integrasi, kemudian diakhiri dengan Islamisasi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.